sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yes. Shalom saudara terkasih, lambaikan tangannya buat kita dimanapun kita berada. Kita percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kita. Kita percaya perkenanan Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Saya percaya tuh saudara, dimanapun kita berada saat ini Tuhan, kita percaya Tuhan selalu ada untuk hidup kita. Tuhan selalu menyertai hidup kita kapanpun itu. Mari kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau undang hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuji namanya, meninggikan namanya. Biar hanya nama Dia saja yang kita puji. Biar hanya namanya saja yang kita tinggikan. Yes Tuhan, Kau Bapa yang setia Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku.
mengurapi setiap kita saat ini. Yes, kata percaya, kita percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu bagi hidup setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Lawatan-Mu boleh terjadi di tengah-tengah kami Yesus. Kami boleh dipulihkan, kami boleh diangkat, kami boleh menjadi ciptaan-Mu yang baru Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji Tuhan. Amin, amin. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Yes Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau baik, Kau baik. Karya-Mu sempurna Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Yes, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih, buat penyertaan-Mu bagi hidup setiap kami Bapa. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini juga, menjamah dan melawat mengurapi setiap kami Tuhan. Tuhan, bentengi kami Tuhan pada saat kami beribadah Tuhan, agar kami boleh fokus satu tujuan hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Hancurkan segala macam kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biar kuasa-Mu saja Tuhan yang meliputi kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Yuk, saya minta saudara untuk masih bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian sama-sama. Kita mau bersorak-sorai hanya bagi kemuliaan namanya. Mari kita angkat pujian hanya di dalam namanya.
Amin. Masih bangkit berdiri saudara. Kita mau angkat pujian. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, dengan penuh semangat kita mau angkat pujian ini dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, tepuk tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Saya persilahkan jemaat untuk kembali duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita mau kembali serius, kita mau kembali fokus. Kita mau katakan sujud di altarnya. Yes, Tuhan, terima kasih Yesus.
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yes. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Shalom semuanya, selamat pagi. Kembali kita bertemu, walaupun tidak langsung tatap muka, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik dan selalu baik buat kita. Kita senantiasa merasakan kasih Allah yang luar biasa
dalam situasi kondisi yang sekalipun dalam keadaan tidak baik, tapi kita merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama buka hati, berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup setiap kami orang percaya. Hari lepas hari kami bisa melewati semuanya. Kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau buka hati untuk Engkau Tuhan. Urapi setiap kami yang mau mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Pakai hamba-Mu pagi ini Tuhan untuk menjadi berkat. Supaya lewat firman yang diterima, yang kami dengar dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Dapat memberikan kekuatan buat setiap kami. Roh Kudus jamah kami siap untuk terima berkat Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan sama-sama membacanya di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kemenangan orang percaya oleh iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita masih dikasih kesempatan untuk sama-sama menikmati firman Tuhan. Saya akan membacakannya di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kami telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di perikopnya ini, mati dan bangkit dengan Kristus, ya. Firman Tuhan yang diberi tema kemenangan atas orang percaya. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan, karena Tuhan telah mati dan bangkit untuk kita,
Supaya kita semua orang-orang percaya ini hidup di dalam kemenangan. Hidup berkemenangan di dalam Yesus bukan berarti kita sudah bebas dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Bukan berarti kita sudah merasakan ada kuasa-kuasa mujizat terjadi dalam hidup kita. Tetapi hidup yang berkemenangan sebagai orang percaya. Kalau saat ini kita sedang mengalami begitu banyak kesulitan, kalau saat ini kita sedang mengalami sakit penyakit, sakit kita belum sembuh, masalah yang ada di dalam hidup kita pun belum hilang, masih ada, masih pergumulan, bahkan yang satu belum hilang, yang satu datang lagi, saling silih berganti atau bertindih dalam masalah kita. Kadang-kadang kita bingung bagaimana cara untuk kita bisa mengatasi semua ini. Tetapi di dalam keadaan kita yang bingung, dalam keadaan kita yang tidak menentu, disitulah Tuhan bekerja. Tuhan turut bekerja dan berkarya di dalam setiap hidup kita untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Supaya kita jangan lari ke sana dan ke sini, tetapi kita tetap tekun dan percaya kepada Yesus. Sekalipun sakit kita belum sembuh, tetapi kita masih tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Itulah yang dinamakan orang percaya, hidup yang berkemenangan bagi setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman di dalam hidup saya pribadi, saya kadang-kadang juga terpukau dengan masalah-masalah. Kok saya bisa tenang ya? Padahal saya sedang menghadapi masalah yang rumit. Nah, disitulah saya bisa merasakan inilah yang namanya mujizat Tuhan. Inilah yang namanya Tuhan turut bekerja dan berkarya di dalam hidup kita. Kalau menurut kedagingan, kekuatan kita manusia, mungkin saat itu saya sudah nggak bisa lagi bangun atau berdiri berjalan. Mungkin saat itu saya udah ambruk, saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Tapi saya terpesona dengan keajaiban Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Di saat seperti ini saya masih tetap bisa tenang. Di saat seperti ini saya masih bisa tertawa Tuhan. Oh, ini adalah yang namanya kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ayat yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat yang ke-7 dengan jelas mengatakan bahwa siapa yang telah mati di dalam Kristus, bangkit bersama Yesus Kristus, ia telah bebas dari dosa. Mungkin kalau kita belum terima Yesus, kita masih dipegang, masih diikat oleh kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat kita. Sehingga kita tidak leluasa, tidak bebas. Tetapi saat kita sudah dibebaskan dari dosa, saat kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, tidak ada lagi keterikatan di dalam kedagingan kita. Tetapi kita merasakan bahwa Tuhan itu turut bekerja dan berkarya dalam hidup kita, sehingga kita merasakan ada kemenangan, ada kebebasan, sehingga kita bisa melewati semuanya. Ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Berarti hidup dengan Kristus adalah hidup yang berkemenangan. Artinya kita telah bebas dari dosa. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8, kita merasakan di sini bahwa Tuhan begitu ajaib. Dia telah mati dan bangkit untuk kita. Dia telah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dia sudah melepaskan semua ikatan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita boleh hidup dalam kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 12 sampai ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita hidup bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah hidup berkemenangan, kita percaya Yesus adalah segalanya. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Bahwa kita hidup bagi Allah. Mari, hidup dan mati adalah untuk Tuhan, ya. Hidup untuk Tuhan, kematian adalah suatu keuntungan buat setiap kita orang percaya. Pada saat-saat ini banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita seiman, banyak jemaat Tuhan yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian seseorang bukan karena COVID.
Tetapi memang karena sudah waktunya Tuhan panggil. Karena di dalam firman Tuhan katakan kematian itu adalah keuntungan bagi setiap orang percaya. Bab itu saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kalau kita saat-saat pandemi ini kita pulang ke rumah Bapa, artinya kita sudah menyelesaikan tugas kita, mengakhirinya dengan selesai di dunia ini. Jadi kita tidak perlu terlalu bersedih yang berkelebihan, tetapi kita bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Yang kedua, kita hidup bagi Allah. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau saya ceritakan, kalau saya kesaksian, itu rasanya nggak habis satu hari. Tanggal 30 Juni, suami saya demam tinggi. Saya beserta suami dan anak saya langsung PCR. Setelah PCR hasilnya positif. Saudara, setelah saya dan suami saya positif, anak-anak saya semuanya kalang kabut. Dia merasa khawatir. Bahkan mungkin tanpa sepengetahuan saya dia nangis. Karena pikir dia papa udah tua, mama juga udah tua. Jadi sesuatu yang mengerikan dia udah bisa bayangkan itu akan terjadi. Tetapi saudara, puji Tuhan, saya dan suami di kamar disediakan tabung yang tinggi, bukan tabung yang kecil lagi, tabung yang tinggi. 2 untuk saya, 1 untuk suami 1. Tetapi puji Tuhan, saya tidak pernah merasakan sesak napas. Saya hanya sedikit demam aja, terus BAB sedikit. Dan juga saya merasakan kok saya nggak apa-apa gitu ya. Beberapa hari kemudian baru saya bisa merasakan hilang penciuman, hilang rasa. Baru saya merasakan rasanya nggak bisa makan. Sampai saya pesan, saya bilang masakin bubur aja. Masakin bubur aja. Terus setelah saya disediakan bubur, puji Tuhan sedikit saya bisa makan. Berhari-hari, seminggu lamanya kurang lebih saya nggak bisa makan, minum juga nggak enak. Apapun yang saya makan terasa asin, ya, terasa manis, aneh. Kalau nggak asin ya manis. Sampai saya bilang sama ponakan saya juga kena juga positif. Emang begitu Ji, katanya kalau rasanya nggak asin ya pasti manis. Kok aneh ya, saya bilang gitu. Nah, 2 minggu kemudian saya merasakan badan saya sedikit segar. Suami juga demikian, saya mulai sedikit-sedikit bisa makan. Waktu saya COVID, bukan hanya saya berdua, kemudian cucu saya kena. Tiga-tiganya cucu saya kena. Anak saya pun yang tadinya negatif kena juga. Jadi boleh dibilang satu keluarga saya kena semua, cuman hanya 2 orang yang tidak kena, yaitu menantu saya sama kakak saya. Saya merasakan waktu COVID itu saya isolasi mandiri 1 bulan, saya nggak keluar supaya tidak menulari orang lain. Dagangan saya di depan tutup, saya nggak buka selama 10 hari. Rasanya saya seperti apa saat itu kalau bukan karena ada Tuhan. Saat itu saya mungkin khawatirnya berlebihan. Tetapi pada saat-saat saya mengalami itu, secara manusia saya khawatir, tapi ketika saya khawatir saya langsung serahkan sama Tuhan. Khawatirnya apa? Aduh, saya dagang tutup selama 10 hari, nanti langganan pada lari enggak ya? Tapi setelah itu saya katakan, Tuhan, saya tetap bersyukur. Semua rezeki berkat itu Tuhan yang ngatur, saya serahkan sama Tuhan. Di dalam COVID itu ya obat mahal. Biayanya semuanya mahal, panggil dokter mahal, semuanya serba mahal, butuh uang.
Tapi puji Tuhan, saya dan papahnya ditanggung sama anak-anak. Dan anak saya, cucu saya yang 3, ya tanggungan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, cukup banyak uang yang kami butuhkan, sedangkan tidak ada pemasukan. Secara manusia saya merasakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan seperti ini. Tetapi puji Tuhan, karena saya seorang hamba Tuhan, saya tetap percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menyediakan. Benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai saat ini Tuhan pelihara kami sekeluarga dengan tidak kurang apapun juga. Masalah bukan masalah itu aja, terlalu banyak kalau saya ceritakan masalah saya. Tetapi di tengah masalah itulah saya merasakan hidup saya berkemenangan sebagai orang percaya. Kemenangan yang saya alami bukan masalah udah selesai, belum. Masalah saya masih belum selesai. Tetapi kemenangan yang saya alami, yang saya rasakan, saya bisa kuat sampai hari ini. Itu adalah suatu kemenangan yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita hidup di bawah kasih karunia. Yang kedua, hidup bagi Allah. Sebab itu bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Saya katakan, Tuhan, saya serahkan hidup saya sampai akhir hidup saya, Tuhan. Kalau boleh, kalau saya kuat, saya masih tetap mau melayani apa yang saya bisa. Dan yang ketiga, ayat 12 sampai 14, mari kita bacakan sama-sama. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan daging. Ayat 13, dan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, yang ketiga, kalau kita sudah merasakan hidup kita ini berkemenangan untuk bisa melewati setiap masalah yang ada, walaupun masalah itu bertubi-tubi, kita bisa melewati sakit penyakit yang Tuhan izinkan, dan kita merasakan, Tuhan, kalau Engkau ada di pihak kami, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Ya, sebab itu kita bersyukur, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau hidup bagi Tuhan. Dan yang ketiga, kita hidup tidak lagi di bawah dosa, tetapi kita boleh hidup di bawah kasih karunia Allah. Jadi jangan lagi kita dipakai tubuh kita ini, hidup kita ini sebagai hamba dosa. Ya, ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup kita. Jangan kita ini menjadi hamba dosa, jangan dosa ini menguasai hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab itu supaya kita jangan lagi menuruti keinginan yang di dalam diri kita. Saudara, keinginan roh dengan keinginan daging itu berlawanan, ya. Tetapi dengan kejadian, dengan pengalaman yang kita alami, ini memacu kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bab itu di ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, ya, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Dan tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Ya, sekarang kita hidup bagi Tuhan, ya. Dan kita serahkan semuanya kehidupan kita ini sebagai anggota-anggota tubuh kita ini kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam keinginan daging, di dalam seterunya Allah, tetapi kita menjadi sahabat-sahabat Allah sebagai orang percaya dan serahkan hidup kita untuk melakukan kebenaran. Tidak mudah memang, tetapi kalau kita mau, ada kemauan, kita mau belajar terus menerus. Karena di dunia ini selagi kita masih hidup,
kita tidak lepas dari sekolah kehidupan. Kita belum lulus sampai sekarang. Karena ujian demi ujian silih berganti datang ingin menguji iman kita. Disinilah letaknya bagaimana kita ya mau menang atau mau kalah. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Kalau kita mau menang, serahkan hidup kita sama Tuhan. Tapi kalau mau kalah, kita bergantung dengan kekuatan manusia, dengan kedagingan. Akhirnya ujung-ujungnya kita kalah ya. Tentunya kita semua yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, kita nggak mau kalah kan, tapi kita mau menang di dalam Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita nggak akan lagi dikuasai oleh dosa. Ya, tetapi karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, saudara, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi dikuasai oleh dosa, ya. Tetapi kita boleh hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau sampai hari ini saudara dan saya bisa melewati semuanya itu adalah karena kasih karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada buat kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu memimpin kita kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Roh Kudus yang berkuasa di dalam hidup kita, tidak lagi dosa. Roh Kudus yang menjadi penasehat yang ajaib buat kita kalau kita salah melangkah. Roh Kudus yang dapat menegur kita kalau kita lalai. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita apabila kita lupa. Disitulah kuasa Allah bekerja, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Sakit penyakit pun pasti dipulihkan, disembuhkan. Masalah-masalah seberat apapun pasti ditolong Tuhan. Walaupun saat ini kita belum merasakannya, tapi kita yakin dengan iman kita, dengan kepercayaan kita bahwa kemenangan pasti terjadi. Semua masalah pasti lewat, ya. Jadi kita puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Kita masuk dalam doa. Haleluya Yesus. Kira lama Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami orang percaya kepada Tuhan. Kemenangan yang Tuhan berikan untuk kami, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa melewati setiap masalah kesulitan yang ada. Kemenangan untuk kami yang kami bisa tetap bertahan dan setia dalam keadaan sakit penyakit apapun. Tapi kami percaya Tuhan pasti menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kesempatan yang indah ini kami serahkan seluruh hidup kami. Bukan lagi menjadi hamba dosa, bukan lagi menjadi hamba dunia ini, tetapi kami mau menjadi hamba Tuhan. Bapa itu Roh Kudus kuasai seluruh hidup kami, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Roh Kudus kendalikan hidup kami ya Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkaulah yang selalu ada buat kami, menuntun kami, memimpin langkah hidup kami, memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Di luar sana Tuhan, begitu banyak Tuhan orang-orang percaya yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Ulurkan tangan Tuhan yang penuh kasih, jamah setiap mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Entah itu sakit penyakit yang lain ataupun karena COVID. Tuhan, di sana banyak yang kekurangan, membutuhkan peruluran tangan Tuhan yang penuh kasih, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat setiap mereka ya Bapak. Bahkan tidak sedikit ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan, berikan penghiburan, kemenangan dan kekuatan buat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semua masalah pergumulan setiap anak-anak-Mu, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan yang selalu ada buat mereka, memberikan kemenangan demi kemenangan buat setiap orang percaya.
Makasih Tuhan buat pagi hari ini. Lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami. Tuhan menjamah setiap kami satu persatu, sehingga selesai ibadah ini Tuhan, kami boleh pulang dengan penuh damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Kami boleh terima berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu berkat kemenangan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Berkat pemulihan bagi setiap keluarga kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami hanya bisa berdoa dan kami hanya bisa menyeru kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami puji, Engkaulah Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Kepada Tuhanlah kami berdoa dan kepada Tuhanlah kami berserah. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti Tuhan, tetapi Roh Kudus terus menjadi materai dalam hidup kami untuk memberikan kepada kami roh hikmat dan pengertian. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa, yang telah mati dan bangkit bagi kami untuk memberikan kemenangan buat setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.